feniramin maleat lagi. Karena satu, dia bisa memang bukan drug of choice pada lansia, bisa meningkatkan resiko jatuh. Ini kan pasien habis jatuh juga ya. Terus kemudian juga kalau penggunaan jangka panjang justru bisa meningkatkan demensia yang memang sudah dimiliki oleh pasien ini gitu. Dan untuk monitoringnya, kita bisa memonitoring perbaikan kondisi pasien, adherence-nya pasien terhadap pengobatan seperti apa, sama ada peningkatan tidak terhadap quality of life-nya pasien. Saya rasa ini sudah slide saya yang terakhir. Dari sekian panjang pemaparan saya, kita bisa tahu bahwa dalam melaksanakan rhinitis allergy management di pelayanan kefarmasian, kita bisa menggunakan tahapan PPCP, Pharmacist Patient Care Process. Tadi kita sudah bahas dari studi kasus juga, ada 5 tahapan, collect, assess, plan, implement, and follow up, monitoring dan mengevaluasi pengobatannya seperti apa. PPCP ini diterapkan dalam setiap pelayanan kefarmasian, nggak hanya di rumah sakit saja, di komunitas, di klinik, di puskesmas, semuanya kalau bisa menjalankan PPCP ini. Dan untuk kondisi penyakit apapun, termasuk untuk pasien rhinitis alergi. Nah, untuk PPCP pada pasien rhinitis alergi ini sendiri bertujuan untuk mengoptimasi, tadi kita sudah belajar dari studi-studi kasusnya, sudah lihat dari studi-studi kasusnya, kita bisa dengan PPCP ini mengoptimasi pengobatan yang diberikan kepada pasien, dan dengan harapan itu juga meningkatkan kondisi kesehatan pasien secara keseluruhan. Termasuk antihistamin apa nih yang tepat untuk masing-masing profil pasien. Dan apoteker dapat melakukan PPCP melalui komunikasi, kolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lain dan juga pasien dengan caregiver. Jangan lupa semuanya itu harus terdokumentasi, dan jangan lupa juga bahwa semuanya itu harus dilakukan secara kontinu. Jadi nggak hanya sehari aja terus udah lost, tapi kontinu. Dan perlu dilakukan secara konsisten di setiap pelayanan kefarmasian. Untuk pemilihan antihistaminnya sendiri tadi kita sudah bahas berdasarkan masing-masing profil pasien, apa yang cocok dan apa yang nggak cocok buat masing-masing profil pasien. Ini adalah referensi yang saya gunakan pada slide ini. Terima kasih banyak, selamat siang. Saya kembalikan kepada Bapak Iswanto sebagai moderator. Terima kasih. Claritin, pilihan handal atasi berbagai gejala alergi seluruh keluarga. Claritin merupakan produk berkualitas sejak dipasarkan Sharing Flow. Hingga saat ini menjadi antihistamin yang paling sering diresepkan secara global, dan di Indonesia Claritin dipasarkan oleh Bayer Consumer Health melalui distributor Dosni Roha. Claritin memiliki riwayat yang kuat dalam pengobatan rhinitis alergi dan urtikaria dengan dukungan data yang kuat. Bebaskan alergi tanpa kantuk dengan Claritin. Dosis sekali sehari, efektif bekerja cepat dengan efek samping minimal. Bapak Ibu semuanya, sejawat apoteker yang saya cintai, luar biasa tadi presentasi dari sejawat Yovita. Saya kira ini bisa kita kembangkan bersama dengan rekan apoteker, khususnya yang ada di pelayanan PCPP ini. Saya kira satu konsep yang luar biasa. Ke depan mestinya peran apoteker harus concern di situ, sehingga benar-benar bisa memberikan ya pharmacist care patient proses ini sebuah siklus yang saya kira sangat bagus sekali dilakukan oleh teman-teman sejawat, khususnya yang berada di sana di pelayanan. Ini akan memberikan bagaimana bahwa peran farmasis tidak lagi orientasi pada produk, pada obat, tetapi juga berorientasi kepada keberhasilan pasien, karena merupakan bagian dari tenaga kesehatan di Indonesia. Oke, sejawat semuanya, saya kira sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk.
yang bisa kami terima. Kita coba masuk di dalam forum diskusi. Diskusi ini akan saya bagi dua, nanti pertanyaannya berselang-seling. Yang pertama kepada Dr. Widayat, nanti setelah dijawab, kemudian kita sampaikan juga pertanyaan kepada sejawat Yovita, sehingga diskusi ini akan berlangsung kurang lebih 40 menit. Ya, kita mulai dengan pertanyaan pertama untuk Dr. Widayat dari apoteker Sigit Purwoko Nugroho. Dok, kapan kondisi seperti apa dipilihnya obat cetirizine atau loratadine? Mungkin itu pertanyaan pertama dulu, Dok. Maka silakan, Dok. Ya, terima kasih Pak Ismanto. Maksudnya tadi pemberian cetirizine dan loratadine ya? Ya. Tentu saja kita, ya tadi, kita kebetulan saya ngajar di FKUI ya. Jadi kita selalu melakukan diagnosis reasoning dulu, gitu. Sebelum kita terapi yang reasoning juga, gitu. Nah, jadi memang tadi kita lihat salah satu kegunaan cetirizine dan loratadine ya, terutama tadi untuk rinitis alergi tentu saja. Tadi sudah kita bahas ya, bagaimana ada yang intermittent, ada yang persisten. Nah, kita bagi lagi yang ringan dan sedang berat. Nah, itu. Jadi ya pada saat dia rinitis yang tadi intermittent, yang sedang berat juga boleh, yang ringan juga boleh. Kalau yang persisten, yang ringan, yang mild gitu. Tentu saja kadang-kadang kita memerlukan kombinasi ya. Kadang-kadang kita berikan dekongestan kalau memang gejala hidungnya tersumbatnya banyak gitu. Begitu Pak Iswanto. Baik, terima kasih dokter. Jadi saya kira jelas sekali ya, tadi sudah disampaikan oleh dokter bagaimana perbedaannya dan pilihan-pilihan atas obatnya tadi. Yeah. Kami sampaikan sekarang pertanyaan untuk sejawat Yovita. Ini saya pilihkan yang terkait PCPP dulu ini. Jadi dari sejawat Stefandi Wijaya, dari pengalaman Ibu bagaimana reaksi pasien di lapangan ketika dilakukan follow up? Ya, apakah mereka dengan senang hati memberikan info atau cenderung menolak karena merasa tidak penting gitu? Nah, ini saya kira ini bagian dari proses siklus ya, dalam PCPP tadi. Mangga, silakan. Terima kasih Pak Iswanto. Selamat siang rekan apoteker Stefandi. Saya coba jawab. Kebetulan saya bekerja di setting rumah sakit. Jadi untuk follow up kita memang bisa, kalau pasien dirawat di hari pertama kita bisa cek di hari kedua dan seterusnya gitu. Seperti itu kan ya Pak ya. Jadi biasanya sih mereka seneng ya gitu kalau misalnya kita follow up, kan sebelumnya kalau ada terapi baru kita beritahu bahwa Bapak Ibu sedang akan menerima terapi baru, dan besoknya kalau di follow up biasanya seneng sih gitu, nggak ada objection seperti apa, malah kadang mereka juga bercerita atau sharing lagi lah gitu ya. Jadi kita bisa dapat data-data subjektif juga dari situ, dari pasien. Kemudian kalau untuk yang sudah pulang, itu memang tadi seperti saya bilang, memang PR-nya masih di situ ya Pak. Karena workload kita lumayan banyak. Kadang-kadang kalau pasien udah pulang, kita nggak ada lagi follow up. Tapi untuk beberapa pasien yang dari sejak di rumah sakit saya curigai itu adherence-nya sangat kurang, itu biasanya saya follow up. Sekarang udah ada WhatsApp, jadi lebih gampang sih, biasanya saya minta izin sama pasien, boleh nggak minta nomor WhatsApp-nya. Biasanya sih pasien seneng sih akan membalas gitu. Ya ada beberapa yang nggak, yang maksudnya kalau dia merasa gejalanya udah selesai ya udah gitu ya. Tapi untuk beberapa pasien sih mereka seneng sih, kayak terperhatikan dan kayak ada yang bisa ditanya kalau udah sampai rumah ada masalah dengan obat harus seperti apa. Jadi overall sih dari pasien welcome sekali untuk follow up pengobatan. Baik, terima kasih. Jadi sebetulnya banyak pasien yang sebetulnya sangat responsif ya dengan proses ini ya. Jadi mereka akan memberikan satu keterangan-keterangan yang mungkin sangat berguna mungkin juga bagi pasien itu sendiri di dalam nanti penggunaan obatnya secara mungkin di dalam riwayat penggunaan obat si pasien gitu ya. Kalau nanti dia ada banyak penyakit yang mungkin dia alamin gitu. Baik, kita lanjutkan di pertanyaan berikutnya kepada Dr. Widayat. Ini ada dua pertanyaan yang sama, saya gabungkan jadi satu aja dari
sejawat apoteker Vika Henry dan apoteker Uzulul